Wabarakatuh. Apa kabar para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita berjumpa lagi kali ini di hari Selasa setelah kita libur Lebaran, libur puasa ya. Di bulan Ramadan kita sempat libur, terus juga libur mudik kan, yang mudik gitu kan. Terus alhamdulillah di malam ini kita mulai kembali kajian tiap hari Selasa malam ini ya, bersama Ustaz Muhammad Naim LC, Untayan Nasihat untuk Keluarga Muslim. Pembahasan kitab Syuratun Nisa karya Imam An-Nasai rahimahullah. Baiklah, sebelum itu saya akan umumkan sedikit. Kali ini tema yang diangkat yaitu menghibur. Jadi tema malam ini menghibur. Lalu yang pekan kemudian lanjutannya temanya adab istri terhadap suami. Jadi ikuti terus kajian-kajian kita, insya Allah banyak faedah-faedah yang bisa didapat. Baiklah, dengan tema malam ini ya, menghibur, Anda bisa kirimkan pertanyaan ke email di kotak surat @anasradio.com atau di Yahoo Messenger Anas Radio, pin BB 263310D. Afwan udah penuh ya, udah 2000 list, jadi sudah tidak bisa menerima invite lagi. Terus dia bisa juga via Skype di Anas Radio atau WhatsApp di 0813 1785 4974, atau yang mau datang ke studio langsung bisa untuk bertanya. Kebetulan ada satu pendengar setia kita sudah hadir di sini, yang nantinya akan menanyakan secara langsung kepada Ustaz Naim. Baiklah Ustaz, Ustaz yang di Solo, Ustaz Naim, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara-suaranya segar sekali nih habis liburan ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya. Ini di sebelahnya. Iya. Ya monggo Ustaz, bisa dimulai Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kenikmatan dan karunia senantiasa dicurahkan kepada kita. Berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita. Nikmat iman, Islam, nikmat kita bisa menjalankan, mengilmui, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan nikmat kita bisa mengkaji perkara-perkara yang terkait dengan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula
bagaimana tuntunan-tuntunan Islam untuk kita berinteraksi dengan sesama kita, sama manusia dan sama kaum muslimin, khususnya dalam lingkup kecil keluarga kita, yang tentunya Islam sebagaimana beberapa permasalahan sudah kita kaji, sedemikian banyaknya atau dan juga sedemikian agungnya, manakala kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan muasyarah zaujiyah ini, hubungan suami istri, yang tentunya akan menjadikan rumah tangga kita dalam naungan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sudah suatu kepastian bahwa keberkahan, kebahagiaan, dan juga sebagaimana yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami istri adalah sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa menyelimuti dalam rumah tangganya. Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan senantiasa kita kembali kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Dan tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan bagaimana tuntunan Islam terkait dengan muasyarah zaujiyah ini untuk menghilangkan kepenatan atau menghilangkan stres dan juga hal-hal yang terkadang kekakuan-kekakuan yang ada dalam rumah tangga. Maka bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk refreshing, menghibur, dan juga sedikit melepaskan kepenatan-kepenatan dalam rumah tangga. Maka di mana kita lihat bagaimana tuntunan-tuntunan Nabi atau realisasi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para istrinya. Yang ini tentunya adalah menjadi hiburan bagi kita, sekaligus juga pelajaran bagi para suami bagaimana membimbing rumah tangganya, membimbing istrinya untuk senantiasa tetap segar, tetap setia, dan juga tetap senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan satu bab tentang ibahatul rajul li zawjatihi an-nazaru ila al-la'b. Bolehnya atau membolehkannya seorang suami membolehkan kepada istrinya untuk melihat kepada permainan. Nah, ini merupakan tasliyah, merupakan hiburan. Yang tentunya menjadikan pelajaran supaya dalam rumah tangga kita itu tidak suntuk, apalagi terlalu serius, ya, sampai kemudian terkadang terjadi apa yang terjadi karena kepenatan-kepenatan dalam rumah tangga kita. Maka di sini Imam An-Nawawi, Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita dari hadis-hadis yang dibawakannya. Qala haddatsana Yunus ibn Abd al-A'la qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Bakr ibn Mudar an Ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah ibn Abd al-Rahman an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت. Riwayat dari Abu Salamah bin Abdul Rahman
dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengisahkan, qala dakhala al-habasyatul masjid yal'abun. Orang-orang Habasyah mereka datang di masjid yal'abun, mereka bermain. Dalam satu riwayat adalah main pedang. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Wahai Humaira, sukakah engkau untuk melihat mereka? Yani nonton permainan orang-orang Habasyah ini. Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama memanggilnya dengan panggilan yang indah, panggilan mesranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha saat-saat yang senang. Maka kita lihat seperti yang dulu sudah kita bahas, bagaimana Rasulullah SAW terkadang memanggil Aisyah juga dengan ya Aish. Dalam kisahnya ketika malam-malam bangun pergi ke Baqi. Maka di sini kita lihat, terkadang bisa seperti itu, terkadang bisa ini liku-liku dalam rumah tangga, supaya satu sisi tidak monoton, di sisi yang lain juga ada semacam tasriyah. Maka di sini kita lihat Rasulullah SAW begitu mesranya kepada istrinya dan mengatakan, ya Humaira, apakah engkau suka untuk melihat mereka, nonton mereka? Faqultu, kata Aisyah, na'am. Faqama bil bab wajituhu fawada'tu dhaqni ala atiqihi fa'asnadtu wajhi ila khaddihi. Qalat, wa min qawlihim yawma'idin Abul Qasim tayyiban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuk. Faqultu, ya Rasulullah, la ta'jal. Faqama li thumma qala, hasbuk. Faqultu, la ta'jal ya Rasulullah. Qalat, wa ma li hubbun nadhar ilayhim walakinni ahbabtu an yablugha an-nisaa maqamuhu li wa makani minhu. Di mana ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada Aisyah untuk melihat mereka orang-orang Habasyah yang sedang bermain pedang, maka Aisyah pun mengatakan iya, mengiyakan dengan apa yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, faqama bil bab, maka beliau pun berdiri di pintu dan aku pun mendatanginya, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita lihat apa ceritanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa wada'tu dhaqni ala atiqihi, aku letakkan daguku pada leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadtu wajhi ila khaddihi, dan aku sandarkan wajahku pada pipi beliau. Ini kita lihat bagaimana menunjukkan kemesraan Aisyah radhiyallahu taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Aisyah cerita seperti ini adalah ada kebanggaan. Pertama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penuh dengan barakah. Kemudian yang kedua, beliau tentunya ingin berbangga diri di
hadapan para istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Maka kita lihat bagaimana ceritanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersama Rasulullah SAW sambil melihat orang-orang Habasyah bermain, dan dalam posisi yang seperti itu mesranya. Maka kata Aisyah, di antara ucapan mereka orang-orang Habasyah pada hari itu, Abul Qasim Thayyiban, wahai Abul Qasim Thayyiban, yani kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Aisyah, hasbuk, cukup. Ya. Fakultu, maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru. Faqamali, beliau pun berdiri untukku, kemudian mengulangi lagi, hasbuk, sudah cukup. Saya pun kata Aisyah, saya katakan kepada Rasulullah, ta'ajjal ya Rasulullah, jangan terburu-buru. Kemudian Aisyah sendiri menceritakan, wa ma li hubbun nazar ilaihim, bukanlah aku senang memandang mereka, orang-orang Habasyah itu, yani meminta kepada Rasulullah supaya jangan terburu-buru. Bukan aku senang memandang kepada mereka, orang-orang Habasyah, tapi aku menginginkan an yablughan nisaa maqamuhu li, agar sampai kepada para wanita, para istri-istri Nabi SAW ini, bagaimana kedudukan Nabi padaku ini, wa makani minhu, dan juga kedudukanku darinya. Artinya Aisyah sendiri ingin memperlihatkan bagaimana kedudukan Nabi pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, demikian pula kedudukan Aisyah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya wanita mana yang tidak berbangga ketika bersama dengan manusia yang terbaik, dengan wanita mana yang tidak berbangga diri, dan layak bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk berbangga ketika beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak hanya berbangga di hadapan pesaing-pesaing dia dari para istri Nabi yang lain, tapi tentunya kepada semua wanita dengan kedudukan dan manqabah yang didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah hiburan yang paling indah, yang tentunya menenangkan hatinya, membahagiakan jiwanya. Nah, kemudian namun demikian, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga memberikan pelajaran khususnya kepada para suami agar hendaknya seperti itu sikap-sikapnya kepada para istrinya. Sekali waktu diajak untuk berlibur, tentunya dalam koridor-koridor yang syar'i, dalam koridor yang syar'i. Ya. Jangan kemudian seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama. Jangan seperti orang-orang yang tidak beragama atau kurang perhatian dengan agama, menghibur keluarganya, anak istrinya, diajak ke tempat-tempat yang maksiat. Maka ini bukan menghibur. Seperti ini tidak menambah kecuali kerasnya jiwa. Seperti ini tidak menambah kecuali akan mendatangkan syaitan dalam rumah tangganya. Maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Kemudian riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha mengisahkan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi
wa ana anzuru ila al-habasyah wa hum yal'abun wa ana jariyah fil masjid. Faqduru qadra al-jariyah al-hadithah as-sin. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan kainnya. Dan aku melihat kepada orang-orang Habasyah yang mereka sedang bermain. Dan aku adalah seorang wanita jariyah, yakni masih beliau seperti anak-anaknya. Melihat mereka sedang bermain di masjid. Faqduru qadral jariyah al-hadithatu sin. Maka perhatikan, ukurlah kadar seorang jariyah yang masih muda belia, seorang wanita yang masih muda belia. Artinya di sini juga pernyataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini juga menunjukkan dari satu sisi adalah bolehnya seorang wanita melihat kepada laki-laki dalam batasan-batasan yang syar'i. Artinya di sini hanya sekedar melihat mereka sedang bermain perang-perangan dan yang semisalnya. Ya. Kemudian dalam hal ini juga harus dilihat kadarnya seorang jariyah, ya, ukuran seorang wanita yang masih muda belia ini. Maka para pendengar anak radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga menjaga istrinya dengan kainnya ini. Maka di sini sehendaknya seperti itu seorang suami, selalu menjaga kepada istrinya dari hal-hal yang akan menyebabkan kepada kefasikan atau kepada hal-hal yang kemudian maksiat. Jangan kemudian malah dilepas, dibiarkan anak istrinya pergi berlibur terserah mau kemana mau, dilepas begitu saja. Maka ini jangan. Maka tidak seperti itu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemana mereka keluar, senantiasa dalam penjagaan, senantiasa dalam pengawasan suaminya. Karena tabiatnya seorang wanita, manakala sudah keluar melihat dunia luar, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kenal dunia luar, maka ini akan merepotkan kepada suaminya itu sendiri. Allahul musta'an. Maka dan riwayat ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan ini juga sesuai beliau membawakannya dalam Kitabul Idain, dalam Idain kaitannya dengan Lebaran. Karena ini juga hubungannya adalah menghibur diri setelah Ramadan, dan itu adalah merupakan hari Lebaran yang merupakan hari pesta, yaumu aklin wa syurbin, hari makan minum. Maka ini barangkali juga satu pelajaran bagi kita. Namun sekali lagi, selepas dari seperti menjadi pemandangan yang umum, ya, dimana kalau sudah Lebaran seperti itu kondisinya, tempat-tempat wisata itu ramai sekali. Namun demikian hendaknya kita senantiasa menjaga berwisata sesuatu yang dibolehkan, menghibur diri dan keluarga sesuatu yang juga dituntunkan. Namun sekali lagi jangan sampai melepaskan keluarga dalam kemaksiatan. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengisahkan lagi, qalat, dari hadisnya Urwah ibn Zubair, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, wallahi laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati
wal habasyatu yal'abuna bihirabin fil masjid. Demi Allah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu kamarku. Dan orang-orang Habasyah mereka bermain dengan alat-alat perangnya, dengan pedang-pedangnya di masjid. Kembali kepada perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupinya, dan orang-orang Habasyah mereka bermain dengan pedang-pedang mereka di masjid. Yasturuni biridaihi, beliau menutupiku dengan kainnya. Likai anzura ila la'ibihim, agar aku melihat kepada permainan mereka. Summa aqum min ajli, kata Aisyah, kemudian aku pun berdiri hatta akuna ana allati amal faqduru biqadri al-jari al-hadithatu sin al-haris 'ala lahu, sampai aku sendiri merasa bosan, maka ukurlah kadar seorang wanita yang hadithatu sin, yang masih belia, yang sangat senang dengan lahu, dengan hiburan. Umumnya seperti itu. Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah sesuatu mengisahkan kisah ini. Satu sisi adalah beliau berbangga sebagai salah seorang dari istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga sisi yang lain, bahwa seperti itu adalah suatu hal yang manusiawi, di mana umumnya wanita-wanita masih muda belia senang dengan hiburan, senang dengan hal-hal yang seperti itu. Namun sekali lagi, seorang suami hendaknya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga keluarganya, jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan, apalagi ikhtilaf dan yang semisalnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala juga mengisahkan, kana al-habash yal'abuna bihirabin lahum, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzuru baina udhunihi wa atiqihi hatta kuntu ana allati sadart. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa orang-orang Habasyah mereka bermain dengan pedang-pedang mereka. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berdiri, dan aku pun melihat mereka ini di antara telinga dan leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini juga kita lihat bagaimana kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha demikian mesranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kisah Aisyah. Kemudian juga Aisyah menceritakan bahwa ketika orang-orang Habasyah ini bermain, kemudian Aisyah datang dari belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'ala yuta'ti'u dhahrahu hatta anzur. Dan beliau merendahkan punggungnya sehingga aku bisa melihat mereka bermain. Maka ini juga kita lihat sikap Rasulullah SAW menunjukkan membolehkan istrinya untuk melihat orang-orang Habasyah ini bermain.
Kemudian juga sampai merelakan untuk membungkukkan punggungnya, mempersilahkan kepada istrinya untuk bisa melihat. Maka ini kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya tentunya adalah untuk menghibur kepada keluarganya ini. Kemudian juga semuanya ini adalah riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Fa sami'na lagatan wa sawta sibyan. Dan kami mendengar ada kegaduhan dan suara anak-anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Maka dilihatnya orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah ini mereka dikatakan faida Habasyiyah tazfin wasibyanu haulaha. Orang-orang Habasyah itu bermain dan anak-anak ada di sekelilingnya. Faqala ya Aisyah, ta'ali fanzuri. Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, kemarilah, lihatlah. Kata Aisyah, faji'tu fawadatu dhaqani ala mankibi Rasulillah SAW. Aku pun datang, kemudian aku letakkan daguku pada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu anzuru ilaiha ma bainal mankib ila ra'sihi. Maka aku pun melihat mereka ini di antara bau dan kepala beliau alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama syaba'?" Yani sudahkah kenyang, artinya sudah puas. Faja'altu aqul, maka kata Aisyah menjawab, "La, belum. Li anzura manzilati indahu in tala'a Umar." Fartada an-nasu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la anzura ila syayatin al-jin wal ins qad farru min Umar." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sudah puas, maka belum. Nah, artinya adalah bukan berarti seperti pada hari sebelumnya, bukan berarti Aisyah itu senang untuk melihat kepada mereka orang-orang Habasyah yang sedang bermain, tapi menginginkan li'amdura manzilati indahu, agar aku bisa melihat kedudukanku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga agar orang melihat bagaimana antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah ini. Sekali lagi ini adalah satu kebanggaan dan layak bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk berbangga diri dengan muasyarahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya sekali lagi adalah wanita mana yang tidak bahagia, wanita mana yang tidak berbangga ketika dia bersama dengan orang yang paling mulia, dengan orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ke Aisyah ketika dikatakan seperti itu, saya belum mengatakan, tentunya tidak ada puasnya bersama dengan Rasulullah SAW karena menjadi kebanggaan. Maka di saat seperti itu, ittala Umar, maka tiba-tiba Umar muncul. Maka
orang-orang pun bertebaran. Yani yang tadinya kumpul kemudian bertebaran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la anzura ila syayatin al-jinni wal ins qad farru min Umar." Sesungguhnya aku melihat setan-setan dari bangsa jin atau manusia, mereka lari dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maka dari hadis ini dan juga beberapa hadis yang sebelumnya, ini tentunya banyak faedah yang kita petik. Yang pertama adalah hendaknya kemesraan senantiasa dijaga antara suami dan istri. Jangan kemudian serius terus-terusan, apalagi berkutat dengan masing-masing pekerjaannya. Maka sekali waktu ada saat-saat yang bagaimana bisa berkomunikasi dari hati ke hati, untuk kemudian masing-masing bisa melepaskan kepenatan jiwanya kepada orang yang dicintainya. Suami dengan istrinya, demikian pula seorang istri dengan suaminya, maka ini sering ada tafahum yang baik. Maka seperti itu insya Allah yang akan bisa menghibur. Ini yang harus kita jaga. Bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu juga bisa bareng-bareng dalam pekerjaan. Yang jelas demi keutuhan rumah tangga ini, maka sekali waktu tentunya ada sunnahnya dalam hal ini untuk kemudian menyegarkan kembali suasana rumah tangga. Kepenatan yang terjadi, seorang istri dengan lingkup kerjaan rumah tangganya, demikian pula suami dengan ma'isyahnya dan seterusnya, tidak kemudian berkutat dengan itu terus-terusan. Namun ada indahnya ini manakala kemudian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Kemudian faedah yang lain ini juga merupakan manqabah, kemuliaan dan keistimewaan bagi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana kedudukan beliau di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sekaligus sebagai bantahan kepada mereka orang-orang Rafidhah dan yang semisalnya, kebencian mereka kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ini. Maka kita lihat bagaimana kedudukan Aisyah di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, yang dikatakan tidak turun wahyu di antara para istri Nabi kecuali di ranjangnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini merupakan manqabah, keistimewaan. Demikian pula dalam riwayat yang terakhir tadi adalah juga merupakan keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang setan dari manusia atau jin lari darinya. Maka ini manqabah. Maka demikian pula ini juga sebagai bantahan. Dan ini ikrar dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan dari sahabat Umar ini. Sekaligus sebagai bantahan juga kepada orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwasanya Umar adalah salah satu di antara dua berhala Quraisy. Akhzahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan kepada mereka orang-orang Rafidhah ini. Maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya. Kemudian juga pada riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahkan menceritakan dari kisah yang sama ini, bahwa Rasulullah SAW keluar dan orang-orang Habasyah itu sedang bermain. Wa ana attali'u min khawkhah li. Dan aku melihat dari
pintu kecil, ini seperti celah dari jendela. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendekat kepadaku, dan aku meletakkan tanganku di pundak beliau, di bahu beliau. Ini kita lihat bagaimana kemesraan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa ja'altu anzur, maka aku pun melihat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khudna banati urfidah. Ini, yani supaya mengambil boneka-bonekaan, ya, yaitu juga merupakan satu di antara yang menjadi mainannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kata Aisyah, aku senantiasa dalam posisi seperti itu, dan mereka orang-orang Habasyah itu bermain. Sampai akhirnya aku sendiri yang berhenti dulu. Tadi mereka masih bermain, saya sudah berhenti dari melihat mereka. Maka ini kita lihat para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Rasulullah SAW dengan Aisyah dalam masalah ini. Kemudian juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala juga menyebutkan satu kisah yang ini juga terkait dengan saat-saat bolehnya kaum muslimin berbahagia, yakni di hari Lebaran, di mana Imam Nasa'i membawakan satu bab tentang seorang suami melepas istrinya untuk mendengarkan dendangan-dendangan dan juga al-dharb ad-duf, yakni rebana. Dan ini dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Abu Bakar dakhala 'alaiha ayyama minni wa 'indaha jariyatan tughanniyan wa tadribani bituffayn wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajjan 'ala wajhihi at-thawb la ya'muruhun wa la yanhahun. فنهرهن أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengisahkan bahwa Abu Bakar, ini bapaknya sendiri, datang kepadanya di hari Mina, maksudnya adalah tanggal 10 Zulhijjah, hari Lebaran. Dan ketika itu di sisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ada dua orang jariyah, dua orang anak perempuan tughanniyan yang sedang mendendangkan syair-syair, dan sambil keduanya memukul duf, memukul rebana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan kain, ya. Rasulullah tidak memerintahkan mereka, juga tidak melarangnya. Namun kemudian Abu Bakar yang masuk ini menghardik mereka ini. Abu Bakar yang masuk kepada Aisyah menghardik mereka. Dan kemudian baru Rasulullah SAW mengatakan, biarkan mereka wahai Abu Bakar, fa innaha ayyamu 'id, maka ini adalah hari-hari Lebaran. Maka dari kisah ini juga menunjukkan bolehnya untuk mendendangkan syair-syair, ya, tentunya tidak maksiat. Jangan kemudian hadis tadi seperti ini kemudian dipahami
bolehnya mendengarkan lagu-lagu, bolehnya nonton konser bareng-bareng dengan suami istri atau anak-anaknya diajak nonton konser, seperti itu konser-konser yang maksiat, maka ini sisi pendalilan yang tidak pada tempatnya. Karena tentunya yang pertama bahwa yang didendangkan adalah syair-syair yang tidak maksiat. Kemudian yang kedua yang mendendangkannya adalah anak-anak perempuan. Nah, kemudian di sini sambil mukul duf, rebana. Dan para ulama menjelaskan rebana ini adalah ya hanya sekedar rebana itu saja. Tidak pakai genjrengan seperti yang ada pada masa kita sekarang ini. Yang kemudian berdalil, oh ini kan boleh. Nah, tentunya kebolehannya itu harus dilihat. Apakah seperti itu yang dipakai pada masa Rasulullah SAW? Maka dalam riwayat-riwayat yang lain tidak menunjukkan seperti itu. Artinya ini jangan pada hadis-hadis seperti ini kemudian ditakmim, ya, pukul rata. Pokoknya ini kan menunjukkan boleh. Maka dalam tatbik dan realisasinya kita harus melihat bagaimana praktek yang dilakukan di masa Rasulullah SAW dalam masalah ini. Maka ini para mendengar anak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sisi yang lain ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga tidak melarang, tidak merintahkan. Hal ini menunjukkan hal yang mubah, ya, hal yang mubah. Seseorang boleh untuk kemudian bersukaria saat-saat hari pesta. Ini hari pesta sini adalah hari makan dan minum, hari Lebaran. Ya, di hari Lebaran untuk kemudian seseorang itu adalah kaum muslimin bersenang-senang, makan minum, tapi juga sisi yang lain juga ada zikir. Kemudian di mana Rasulullah SAW bahkan melarang kepada Abu Bakar yang menghardi anak-anak yang sedang mendendangkan syair-syair ini. Kemudian diriwayatkan Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan riwayat dari Sa'ib bin Yazid, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Aisyah, ta'rifina hadhihi?" Wahai Aisyah, tahukah engkau siapa ini? Qalat la ya Nabi Allah. Kata Aisyah, tidak, saya tidak tahu wahai Nabi Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadhihi qainatu bani fulan. Tuhibbina an tughanniki faghanatha. Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Aisyah, tahukah kamu siapa ini? Kemudian Aisyah mengatakan, tidak, saya tidak tahu wahai Nabi Allah. Kemudian Rasul mengatakan, dia ini adalah qainatu bani fulan. Yani mungkin kalau diterjemahkan dengan biduan, ya, maka tentunya tidak pas, ya. Artinya ini adalah seorang wanita yang suka mendendangkan syair dari Bani Fulan. Maka bahwa kemudian Rasulullah mengatakan, tuhibbina an tughanniki, apakah engkau senang untuk dia mendendangkan syair-syairnya untukmu? Maka kemudian wanita itu pun mendendangkannya untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini juga hadis yang juga memberikan dalil tentang bolehnya mendendangkan syair-syair, yang tentunya syair-syair yang tidak maksiat, dan syair-syair yang menunjukkan, dan itu pun juga pada waktu-waktu tertentu. Artinya waktu-waktu saat kaum muslimin berbahagia.
Bagaimana disebutkan pada riwayat yang pertama itu adalah di hari Mina, yakni di hari Lebaran. Yaumu aklin wa syurbin, hari makan minum, di mana kaum muslimin dibolehkan untuk bersenang-senang. Ya. Maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada para qawam, pada para suami, ya, untuk juga tidak menjadikan istri dan anak-anaknya itu senantiasa dalam keseriusan, tapi sekali waktu juga dihibur dengan hiburan-hiburan yang itu juga menjadikan menghilangkan kepenatan dalam rumah tangganya dan juga menambah kemesraan dalam hubungan keluarganya, sekaligus juga tetap dengan dijaga dari terjatuh ke dalam hal-hal yang maksiat, hal-hal yang itu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Wa barakallahu fiikum. Ya, jazakallahu khairan atas ceramahnya yang sangat menusuk kalbu ini. Alhamdulillah Ustaz. Ya, kita sudah ada yang masuk pertanyaan banyak, tapi coba saya ingatkan lagi bagi yang mau mengirim pertanyaan, temanya seputar menghibur ya, menghibur, bisa dikirimkan ke kotak surat @anasradio.com atau di Yahoo Messenger Anas Radio, atau via PIN BB 2633310D, Skype di Anas Radio, WhatsApp 0813 1785 4974. Ya, itu nomor cantik ya, alhamdulillah. Agak susah diingat memang nomornya. Ya, ini saat ada salah satu sahabat Anas Radio nih yang sangat mencintai, kebetulan pulang dari kantor langsung ke sini. Masya Allah. Hari Selasa gitu kan, ke studio nih. Studio nih saya. Sehingga mati. Ya, ini ada Abu Dias dari Cibubur ya. Cibubur, mampir dulu ke Cipayung, Masya Allah. Ya, silakan Abu Dias, mau bertanya langsung ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Iya. Abu Dias. Ya. Kenalan. Abu Dias nih, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan Ana nih berhubungan dengan ini ya, Ustaz ya. Menghibur ya, Ustaz ya. Ya. Ini bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa dapat menghibur ketika family atau keluarga kita sedang berduka ya, Ustaz. Mungkin ditimpa musibah, salah satu anggota keluarga yang meninggal. Itu gimana cara menghibur, kiat-kiat menghibur dalam keadaan situasi seperti itu, Ustaz? Baik. Ya, cukup itu aja, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Dalam hal ini adalah dan ini tentunya baik itu kepada keluarga atau kawan, kaitannya dengan menghibur orang yang sedang berduka. Ini tentunya adalah dengan diingatkan kebaikan-kebaikan di balik duka yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menghibur kepada keluarganya Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW juga menghibur kepada keluarga Abu Salamah ini radhiyallahu ta'ala untuk jangan kemudian berkata dengan sesuatu yang menyebabkan
istilahnya histeris atau kemudian menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah mengingatkan supaya tidak mengucapkan kecuali yang baik. Karena di balik musibah itu adalah ada kebaikan yang banyak. Dan juga perlu seperti itu juga dikisahkan bagaimana para salaf ketika mereka diuji dengan berbagai musibah. Seperti riwayat dari Umar bin Khattab misalkan, dan juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tatkala mereka sakit, ya, maka mereka pun juga menghibur diri. yakni ketika sakit, bahkan mereka menikmati dengan sakitnya. Di mana dikatakan bahwa ketika sakit itu malah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kemana dari riwayat dari Umar bin Khattab, demikian pula dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena katanya yang pertama adalah musibah itu tidak menimpa kepada agama kita. Bagaimana juga di antara tuntunan doa Rasulullah SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya. Jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kepada kami dalam agama. Karena kalau yang sudah yang kena musibah itu agamanya, ini Allah musta'an. Nasallallahu salaman afiyah. Maka itu musibah itu hanya masalah dunia saja. Ditinggal pergi oleh orang yang dicintainya, atau sakit, atau kesulitan-kesulitan hidup misalkan, itu masih dalam sekitar dunianya saja. Jadi kalau sudah musibah menimpa kepada agamanya, ya, keyakinannya, tauhidnya, ibadahnya, kemudian keluar dari tuntunan, ini Allah musta'an, itu musibah yang paling besar. Ya. Ini yang pertama kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, musibah itu tidak menimpa kepada agamanya. Kemudian yang kedua, bahwa di balik musibah itu adalah ada kebaikan yang besar. Bagaimana wasiat-wasiat dari Rasulullah SAW yang memberikan motivasi. Karena itu, termasuk juga riwayat dari Abu Hurairah, beliau sangat menikmati. Khususnya kalau terkena demam, katanya, kata Abu Hurairah dan suatu riwayat itu kena demam. Paling senang itu kalau kena demam. Demam kok senang? Ya. Ketika ditanya kenapa? Karena kalau demam itu seluruh tubuh itu merasakan. Dan ketika seluruh tubuh itu merasakan, berarti semua mendapatkan bagian dari kebaikan. Luar biasa ini. Maka ini kita ambil pelajaran dari orang-orang yang mulia ini. Kemudian juga banyak kisah yang seperti ini. Kita tentunya penting untuk kita juga membaca kisah-kisah para salaf, ya, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, bagaimana mereka saat-saat sulit seperti itu. Bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, ternyata ada yang lebih sulit dari kita. Ketika kita mendapatkan kesusahan, ternyata ada yang lebih susah dari kita. Agar dalam satu sisi adalah kita lebih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita tidak terlalu terbawa dengan duka kita. Seperti juga kisahnya Urwah bin Zubair, ya, rahimahullahu ta'ala. Urwah bin Zubair ini kemenakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana dijelaskan dalam biografi beliau, ini suatu hari diundang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Syam ketika itu. Kemudian beliau pun memenuhi undangan itu, datang ke sana bersama anaknya. Nah, kemudian sampai di sana, anaknya
bermain kuda, ya, naik kuda, kemudian jatuh dan kemudian meninggal. Nah, ini kan musibah. Sedang bertamu bersama anaknya, meninggal. Kemudian ternyata ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sampai itu. Di mana setelah itu kemudian beliau tidak berselang lama terkena al-akilah kakinya ini, yang para dokter mengharuskan untuk si kakinya itu dipotong. Maka sampai pada keputusan untuk dipotong kakinya, diamputasi. Nah, kalau dibiarkan ini akan merambah kepada jasadnya yang lain. Maka kemudian akhirnya pun kemudian dikumpulkan para tabib, ya, untuk kemudian mau mengamputasi kaki Urwah bin Zubair ini. Sudah disiapkan, kalau sekarang mungkin ahli anestesia, ya, tukang bius. Namun demikian beliau tidak mau dibius. Baik, itu bagaimana? Akhirnya kemudian disiapkan banyak orang supaya nanti kalau dipotong, maksudnya adalah supaya kalau dipotong pria itu bisa memegangi, ya. Kemudian kata Allah, buat apa? Suruh pergi saja mereka. Akhirnya para tabib itu pun bingung. Terus bagaimana? Kata Allah kemudian mengatakan, baik, kalau bagaimana? Kemudian Allah mengatakan, biarkan. Sekarang begini saja, kalau biarkan aku menunaikan sholat. Dan jika aku sudah tenggelam dalam sholatku, potong kaki saya. Akhirnya dipotong. Makanya kita lihat bagaimana kekhusyuan mereka para salaf, ya, dipotong kakinya dalam keadaan sholat, ini tidak terasa. Maka dari situ bandingkan kita dengan mereka para salaf. Jangankan dipotong, ya, kalau kita ya digigit nyamuk, kena semut saja sudah, Allah musta'an, sholat kita sudah ini. Ini bedanya kita dengan mereka para salaf. Maka akhirnya ketika itu juga Khalifah Abdul Malik bin Marwan pun bingung juga bagaimana menghibur kepada seorang alim ini. Mau dihibur, beliau seorang alim, seorang syekh, ya. Bagaimana cara menghiburnya kalau tidak dihibur? Tapi juga bagaimana? Oh, dia sebagai tamu di sini. Maka sampai pada suatu hari datang serombongan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian di antara mereka itu ada yang juga sama, buntung. Kemudian ditanyakan, bagaimana kok bisa seperti itu? Kemudian dikisahkan bagaimana kasusnya. Kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga meminta supaya mengisahkan itu kepada Urwah bin Zubair. Artinya berbagi rasa untuk bisa bagaimana menghibur. Maka di sini juga trik, ya, di antaranya untuk bagaimana kita bisa menghibur orang-orang yang sedang kesusahan, khususnya keluarga kita, adalah diingatkan. Ya, yang pertama bahwasanya musibah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua bahwasanya setiap mukmin ketika ditimpa musibah, tentunya di balik itu ada kebaikan yang besar. Yang ketiganya diingatkan bahwasanya musibah-musibah yang terjadi kepada kita itu bukan dalam agama. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai musibah itu menimpa kepada agama kita, pada keyakinan kita, kepada tauhid kita, kepada ibadah kita. Artinya musibah dalam agama, misalkan dalam ibadah, yang tadinya sholat jadi nggak sholat, yang tadinya mau jamaah kemudian ini musibah sebenarnya, ya. Ini musibah yang paling besar. Karena ini adalah kait dengan masalah agama. Kemudian juga harus diingatkan bahwa ada, ya, yang lebih merasakan musibah yang lebih besar dari apa yang kita rasakan.
Apalagi kalau kemudian kita melihat kepada orang-orang pendahulu kita para salaf. Maka seperti itu mudah-mudahan akan bisa menguatkan hatinya dan juga akan bisa mengokohkan keimanannya dan kemudian tidak terjatuh kepada hal-hal yang kemudian menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dari keputusasaan atau ngelokro dan semisalnya. Ini wallahu taala. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan susulan, Ustaz. Di Abu Dias ini ingin bertanya lagi nih. Ya Ustaz, ada tambahan pertanyaan lagi nih Ustaz. Boleh. Nah, ya. Ini di dalam pertemanan ini Ustaz, pergaulan gitu kita entah di kantor atau di lingkungan rumah nih. Kadang kita suka menghibur kadang lewat canda gitu Ustaz ya, lucu gitu. Itu kadang suka hal-hal ceritanya kita karang-karang tuh Ustaz. Canda gitu kan ya. Itu gimana Ustaz? Ustaz kalau kita ngarang ceritanya dikarang itu Ustaz. Dengan tujuan untuk supaya menghibur gitu teman-teman supaya tertawa gitu Bang. Seperti itulah Ustaz kira-kira lebihnya. Baik, dalam hal seperti ini sebagian para ulama menyebutkan bahwa selagi cerita itu atau kisah itu meskipun itu adalah kisah yang bukan kisah yang nyata, tapi kisah itu adalah memungkinkan kejadiannya, maka sebagian para ulama membolehkannya. Ini kisah-kisah yang meskipun bukan bukan kenyataan gitu ya, tapi ketika seperti itu adalah satu hal yang memungkinkan terjadi pada kehidupan manusia, sebagian mengatakan itu dibolehkan, ya. Bukan suatu termasuk dari suatu hal yang dusta atau bukan masuk dalam kedustaan ini ya. Ini wallahu ta'ala. Ya, gitu Mas Abu Dias. Cukup jelas. Oh, masih ada lagi Mas? Ya, terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Mas. Ya, Ustaz, ada pertanyaan lanjutan dari Andi di Jakarta. Ini lewat BlackBerry Messenger. Apakah nasihat bagi keluarga yang baru terbentuk, Ustaz? Lalu, apakah hukum wanita bekerja di kantor yang mayoritas banyak wanitanya? Begitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Tentunya tadi pertanyaan pertama itu yang baru menikah ini ya. Iya, Ustaz. Tentunya orang baru menikah ini ya, ini hendaknya yang pertama itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala ini akan merupakan kunci kesuksesan dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya dunia dan akhiratnya insyaallah taala. Kemudian yang kedua, hendaknya juga saling ta'awun alal birri wat taqwa, antara suami dan istri hanya kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya adalah saling tafahum, saling memahami keadaan. Karena boleh jadi ketika sebelum menikah seorang wanita berangan-angan suaminya adalah seperti ini mendambakan. Demikian pula seorang suami ketika sebelum menikah mendambakan istrinya adalah akan seperti ini. Tapi ketika sudah menikah, ternyata tidak seperti yang dibayangkan.
Maka hal seperti ini juga harus disadari. Seorang boleh saja realis, idealis, ya, tapi juga harus melihat kepada realita yang ada. Dan semuanya harus dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gariskan. Dan untuk saling tafahum di sini adalah memahami berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing. Seorang istri bukanlah Aisyah yang mendapatkan sekian banyak keistimewaan dan keutamaan. Juga bukan Khadijah yang selalu dipuji-puji oleh Rasulullah SAW. Juga bukan seperti para ummahatul mukminin atau para sahabiyah. Namun hanyalah seorang wanita hamba Allah yang lemah dan juga dengan berbagai kekurangan, dengan banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada. Maka ini seorang suami juga harus menyadari itu. Demikian pula seorang suami harus menyadari berbagai kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seorang istrinya ini. Dan sebaliknya seorang istri juga kepada suaminya demikian. Suaminya bukanlah Rasulullah. Suaminya itu bukanlah Abu Bakar, Umar, wala bukan dari para sahabat. Tapi hanyalah seorang laki-laki yang berusaha untuk menapaki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini istilahnya jangan kemudian yang dipikirnya adalah istilahnya berhappy-happy terus, ya. Ini tidak, ya. Tapi hendaknya, karena setelah itu adalah dibalik itu semuanya ada mas'uliyah, ada tanggung jawab, ya. Dan seperti itu hendaknya, ya. Saling memahami satu dengan yang lainnya. Artinya dipikir sulitnya dulu, dipikir pahitnya dulu, ya. Kemudian juga ini wallahu ta'ala alam, ya. Dan ini nanti pembahasan akan berlanjut masalah ini. Kemudian, namun ini sekilas, ya, saya sebutkan. Insyaallah nanti ada selama pembahasan di Syaratul Nisa ini, insyaallah akan ada masalah-masalah itu secara detail. Kemudian terkait dengan tadi wanita bekerja di luar dan ikhtilaf, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Maka di sini hendaknya seorang suami, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap istrinya ini. Di mana seorang istri adalah hendaknya itu lebih banyak di rumah untuk ngurusi keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya. Maka kalau kemudian seorang istri itu bekerja, itu juga dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat, yang juga tidak menyia-nyiakan kepada yang pokok. Bagaimana dulu para sahabat juga kerja, sebagian mereka kerja, tapi tentunya dalam koridor yang masih dibolehkan, seperti kisahnya Asma binti Abi Bakar, ya, dengan suaminya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Ini juga bekerja memerah susu, ya, dari ternaknya, dan juga ke ladang ngurusi tanahnya. Mereka juga kerja dalam koridor yang dibolehkan. Adapun kemudian meluas, ya, dengan alasan adalah emansipasi wanita katanya, atau seperti yang disuarakan oleh orang-orang yang keblinger sekarang ini dengan apa yang dikatakan dengan persamaan gender, maka jangan terprovokasi dengan hal seperti itu. Maka tuntunan-tuntunan Islam itulah yang akan memuliakan pada seorang wanita. Dan Al-Quran mengatakan waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikun, hendaknya mereka tetap di rumah-rumah mereka. Dan jangan tabarruj, jangan bersolek seperti dandanan-dandanannya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Dan ternyata kita lihat juga
banyak warisan-warisan jahiliyah yang masih dilakukan oleh manusia-manusia pada masa kita sekarang ini, khususnya wanitanya. Dari berdandan, ya, bersolek di luar rumah, ya. Maksudnya berdandan itu untuk suaminya. Ini ketika mau keluar rumah, masya Allah dandanannya. Tapi ketika di rumah, aduh ampun ya, lusuh, ya, detil, kumel, kemproh, ya. Allah musta'an, ya. Maka bagaimana kemudian jangan salahkan ya kalau kemudian terjadi apa yang terjadi prahara dalam rumah tangga kalau memang kondisinya seperti itu. Maka hal ini juga banyak dan terkadang seperti itu juga satu sisi kadang tidak dipahami oleh para wanita. Ini karena memang tidak belajar masalah ini. Sampai pernah ada yang bertanya kepada saya kaitannya ketika haji ini. Kapan boleh kemudian wanita pakai wangi-wangian setelah ihramnya dan seterusnya. Saya bilang pakai wangi-wangian cukup di rumah saja. Ini orang mau haji sudah siap-siap mau dandan, ya. Selesai haji mau siap-siap dandan. Ya. Maka ini hal-hal yang banyak tidak dimengerti oleh kaum muslimin, khususnya muslimatnya ini. Maka hendaknya dalam hal ini adalah dan kaitannya dengan masalah kerjanya seorang wanita, ikhtilat dan seterusnya. Ini para ulama telah banyak membahas masalah ini, seperti risalahnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Ini tentunya adalah sesuatu yang tidak akan mendatangkan kecuali prahara pada rumah tangganya. Allah musta'an. Maka ini hendaknya seperti itu seorang suami tanggung jawab ya, untuk kemudian bagaimana membimbing kepada istrinya ini ya, agar jangan sampai seperti itu ya. Apalagi apakah kemudian kita rela ya, ketika istri kita keluar rumah dalam keadaan dandan seperti itu, kemudian di tempat kerjaannya campur baur, ikhtilaf, maka sebagai kawan ini kecemburuannya kemana? Kemudian juga tanggung jawabnya, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan bahwa yang seperti ini hendaknya bagaimana menasihati seorang wanita itu dengan cara yang baik, untuk kemudian lebih betah untuk bagaimana agar seorang wanita itu lebih betah untuk tinggal di rumahnya dan tidak keluar. Ini wallahu ta'ala. Iya, alhamdulillah jawabannya panjang dan lebar, masya Allah, sangat-sangat luas. Ya, ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa nih yang bagi penanya yang lain mungkin akan diajukan di kesempatan depan. Yani ini akhwat umahat, Ustaz ya. Yani di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Gimana ya menghadapi suami yang tidak pernah ngomong sama mertua, orang tua saya dalam kurung. Kalau orang tua saya datang ke rumah kami, nggak pernah diajak ngobrol sama suami. Saya sedih sekali dengan keadaan seperti ini, Ustaz. Minta solusi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik. Ini tentunya dilihat permasalahannya. Ya. Yang tentunya dalam hal ini adalah tidak salahnya yang terjadi. Dan tentunya suami bisa bersikap seperti itu ada sebabnya. Ya. Maka di sini harus dilihat dulu sebabnya. Ya. Kemudian bukan berarti kemudian setelah melihat sebabnya itu kemudian untuk mencari alasan tentang kebolehannya, itu tidak. Maka seperti ini adalah sebenarnya suatu hal yang tidak dibolehkan. Karena apapun keadaannya, mertua atau keluarga istri memang bukan kewajibannya. Artinya bukan pokok seorang suami bakti
setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang tuanya sendiri. Namun demikian bukan berarti kemudian dipalingkan begitu saja, itu tidak. Karena kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat begitu baiknya pada keluarga para istrinya. Karena mereka adalah termasuk orang-orang yang selayaknya seorang suami untuk berbuat baik kepada mereka. Maka dalam hal ini kepada penanya, ini hendaknya dibicarakan dari hati ke hati untuk menasihati kepada suaminya ini. Bagaimana bimbingan Islam dalam seperti itu dalam hal ini. Kemudian satu sisi kan juga akan terasa berat kalau terus-terusan seperti itu terjadi. Maka diingatkan kepada suami dengan cara yang baik, ya, untuk kembali kepada ajaran yang benar, untuk kemudian juga mau mengalah, ya, atau mau menyadari. Dan itu insyaallah ta'ala, jangankan itu adalah kepada mertua, ya, hatta kepada yang bukan siapa-siapa misalkan, manakala itu adalah masih seorang muslim, maka Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik di antara mereka adalah yang pertama kali yang terbaik di antara mereka adalah yang paling dahulu mengucapkan salam, ya. Yang paling dahulu mengucapkan salam. Artinya di sini untuk selalu berdamai. Manakala ada perseteruan, maka yang pertama kali adalah yang mengucapkan salam kepada saudaranya ini. Maka di sini juga diingatkan kepada suami untuk melakukan yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan juga Allah mengatakan itu sifat orang beriman. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan, satu keputusan, masih mencari-cari pilihan yang lain. Maka di sini kita lihat Rasulullah SAW memberikan pilihan yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Maka kalau seorang suami ini kemudian mengucapkan salam pertama kali kepada mertuanya, ini akan menjadi apa yang mendapatkan seperti yang disabarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi orang yang terbaik. Maka sekali lagi kepada penanya tadi adalah hendaknya diingatkan dengan cara yang baik, bahwa terus-menerus seperti itu tidak menambah kecuali kerasnya hati, tidak menambah kecuali jurang pemisah, dan tidak menambah kecuali pintu-pintu syaitan semakin terbuka, dan juga akan menjadikan rumah tangga pun juga tidak bahagia. Ini ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan saya berharap dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan memberikan hidayah kepada suami ini, dan mudah-mudahan pun berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keutuhan rumah tangga penanya ini bersama orang tuanya dalam tuntunan-tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya yang sangat dalam, itu tadi Ustaz ya. Ya, Ustaz, sebelum masih ada banyak lagi pertanyaan, cuma waktu sudah menunjukkan jam 9:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita undur diri karena waktu yang terbatas. Jadi jangan khawatir, jangan kecewa bagi penanya yang tadi belum dijawab. Insya Allah pekan depan akan diajukan lagi kepada Ustaz Naim, insya Allah. Ya, sebelum kita sudahi, ada sedikit pengumuman. Hari Rabu besok, Rabu pagi jam 9 pagi, insya Allah ada acara yang kita nantikan lagi, Bincang Usaha Mandiri bersama Andri Matsa Abu Umar.
Jadi tolong dipantengin jam 9 pagi sampai jam 10. Nanti tema akan bebas insyaallah. Terus di hari Kamis kita akan mulai lagi bersama Ustaz Zulkarnain. Problema Muslim, tanya jawab problema Muslim. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Gitu ya. Jadi terus Anas Radio, terus dengarkan Anas Radio. Dan selain kajian-kajian yang rutin kalian tahu, insya Allah nanti akan juga ada kajian-kajian live yang baru, ustadz yang berbeda, tema berbeda, dengan konsep yang berbeda. Jadi nantikan terus program-program teranyar kami di Anas Radio. Baiklah, segitu saja ya. Sudah larut malam. Jazakumullah khairan atas atensi semuanya. Wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.